Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam sejahtera, salam kebajikan. Masih bersama kami di sini buku siswa anak sekolah yang akan senantiasa selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama tentang soal-soal P3K keguruan. Untuk edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K untuk kompetensi teknis IPA keguruan PGSD. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar orang yang naik angkot atau naik mobil. Dari gambar di atas, seseorang yang melompat dari mobil, maka dia akan terjatuh seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Pernyataan yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah A. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. B. Percepatan suatu benda sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut. C. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam jika tidak ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. D. Terdapat gaya aksi dan reaksi yang bekerja pada kedua benda tersebut. E. Benda yang mula-mula bergerak lurus akan tetap bergerak lurus karena ada resultan gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Nah, jika kita lihat dari pernyataan dan kita lihat dari optionnya, maka ini berhubungan dengan hukum Newton karena berhubungan dengan gaya. Nah, kita lihat dulu pembahasannya. Hukum gerak Newton adalah 3 hukum fisika yang menjadi dasar mekanika klasik. Nah, jadi ada 3 hukum gerak Newton. Hukum ini menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Nah, untuk hukum pertama ini berbunyi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Hukum Newton kedua berbunyi percepatan satu benda nantinya akan sebanding dengan jumlah dari gaya atau resultan gaya yang bekerja di benda itu, serta berbanding terbalik dengan masanya. Kemudian hukum Newton 3 ini berbunyi setiap aksi pasti memiliki reaksi yang sama besar serta berlawanan arah. Nah, jika kita lihat ini, kalau jawabannya hukum Newton 3 sudah pasti tidak mungkin karena di sini tidak ada aksi, tidak ada reaksi. Kemudian kalau untuk hukum Newton 2 juga tidak mungkin karena orang yang melompat itu kan dia tidak memiliki resultan gaya atau percepatannya tidak ada. Jadi ini sesuai dengan hukum pertama Newton. Setiap benda akan mempertahankan keadaan diam. Jadi mula-mula orang itu kan diam. Jadi seperti yang pada gambar, dia berdiri dulu, kan dia diam. Kemudian dia melompat. Nah, seakan-akan dia tertarik. Jadi dia dari posisi diam melompat, akhirnya jatuh. Nah, seakan-akan tertarik oleh mobil tersebut. Jadi ini sesuai sekali dengan hukum Newton yang pertama. Maka jawabannya adalah yang A. Jadi setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali jika ada gaya yang bekerja untuk mengubah arahnya. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus. Perhatikan ciri khusus makhluk hidup berikut ini. Pertama, memiliki kepala bulat. 2, badannya memanjang. 3, di bagian ekornya memiliki sirip. 4, bernapas dengan insang. 5, memiliki gigi runcing. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah A. Cacing, B. Belut, C. Lele, D. Ikan emas, E. Lumba-lumba. Nah, untuk bisa menjawab ini kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Jadi ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut ini sesuai dengan gambar berikut. Nah, kepalanya bulat, betul. Badannya memanjang, betul. Di bagian ekornya memiliki sirip juga betul. Nah, ini di bagian ekornya ada sirip. Bernapas dengan insang, ya, dan memiliki gigi runcing. Jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu B, belut. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus. Perhatikan ciri-ciri khusus makhluk hidup berikut ini. Tubuhnya terdiri atas bagian kepala dan badan. Pada bagian kepala terdapat satu pasang mata tunggal. Tubuhnya berbuku-buku dan bersegmen. Memiliki rahang dan maksila. Sistem pernapasannya terjadi melalui sistem trakea. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah A. Cacing, B. Lipan, C. Semut, D. Kepiting, E. Cumi-cumi. Kita lihat dulu pembahasannya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup tersebut sesuai dengan gambar berikut ini.
Jadi tubuhnya terdiri atas bagian kepala dan bagian badan. Kemudian bagian kepala terdapat satu pasang mata tunggal dan terdapat antena. Nah, di sini tidak disebutkan antenanya, tetapi yang jelas bagian kepala pada lipan sesuai gambarnya ini memiliki satu pasang mata tunggal. Selanjutnya jika kita lihat tubuhnya berbuku-buku dan bersegmen, ini sesuai dengan pernyataan nomor 3. Kemudian memiliki rahang dan maksila. Nah, jadi maksila itu yang ini, nah yang bisa mengeluarkan racun, ini disebut dengan maksila. Selanjutnya sistem pernapasan melalui sistem trakea. Ini sangat tepat karena serangga memiliki sistem pernapasan menggunakan trakea. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah, jadi jawabannya yaitu yang B, lipan. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus. Perhatikan ciri-ciri khusus makhluk hidup berikut ini. Yang pertama, tubuhnya terdiri atas dua segmen, yaitu prosoma, bagian kepala dan dada, dan abdomen, yaitu bagian perut. Yang kedua, pada bagian kepala terdapat sepasang kalisera beracun dan sepasang pedipalpus. Yang ketiga, memiliki 4 pasang mata, 8 kaki, dan tidak bersayap. Yang keempat, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kelima, sistem pernapasannya terjadi melalui sistem paru-paru buku. Pernyataan yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup di atas adalah A. Kumbang, B. Laba-laba, C. Semut, D. Kupu-kupu, E. Lipan. Kita lihat pembahasannya. Nah, ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut sesuai dengan gambar berikut. Nah, sesuai dengan gambarnya ini adalah laba-laba. Laba-laba tubuhnya terdiri atas dua segmen, yaitu prosoma. Nah, prosoma adalah bagian kepala dan bagian dada. Kemudian terdiri atas abdomen, yaitu bagian perut. Yang kedua, pada bagian kepala laba-laba ini terdapat sepasang kalisera beracun dan sepasang pedipalpus. Selanjutnya memiliki 4 pasang mata. Nah, laba-laba ini umumnya memiliki 4 pasang mata, tapi ada juga yang memiliki 3 pasang, 2 pasang, bahkan 1 pasang. Namun umumnya memiliki 4 pasang mata dan 8 kaki serta tidak bersayap. Laba-laba sendiri berkembang biak dengan cara bertelur dan mempunyai sistem pernapasan yaitu paru-paru buku. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang B, laba-laba. Soal berikutnya, perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang ditunjukkan oleh angka 5 memiliki fungsi A. Menerima getaran suara, B. Alat penyeimbang, C. Tempat masuknya udara, D. Menyamakan tekanan udara, E. Sebagai reseptor bunyi. Kita lihat dulu pembahasan berikut ini. Nah, di sini ada gambar yaitu indera pendengaran, kemudian ada nomor-nomor. Nah, jika kita lihat dari gambar-gambar ini, jadi ada telinga bagian luar. Telinga bagian luar itu yang ditunjukkan oleh angka 2 dan angka 4. Angka 2 itu daun telinga. Nah, memiliki fungsi untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga atau alat untuk menangkap gelombang suara. Kemudian yang nomor 4 itu rongga telinga. Di rongga telinga ini dilapisi oleh zat lilin. Nah, berfungsi untuk mencegah masuknya air, untuk merekatkan kotoran maupun hewan kecil yang masuk ke dalam telinga. Jadi nomor 2 dan nomor 4 ini merupakan bagian dari telinga luar. Selanjutnya ada bagian dari telinga tengah, yaitu nomor 3, nomor 1, dan nomor 5. Nomor 3 itu merupakan gendang telinga. Nah, gendang telinga ini merupakan selaput merentang sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. Gendang telinga berfungsi menerima getaran suara dari luar telinga dan memproses getaran suara dan menyalurkannya ke tulang-tulang pendengaran. Untuk nomor 1 merupakan tulang-tulang pendengaran yang berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga. Dan nomor 5 itu merupakan saluran eustachius. Nah, saluran ini menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsinya untuk menyamakan tekanan udara. Jadi di sini fungsi eustachius yaitu menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah sehingga tidak akan merusak gendang telinga. Kemudian ada telinga bagian dalam, yaitu ditunjukkan oleh angka nomor 7 dan nomor 6. Nomor 7 yaitu rumah siput atau disebut juga dengan koklea. Ini di dalamnya terdapat alat korti yang mengandung saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran ini menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Dan yang nomor 6 merupakan saluran setengah lingkaran yang berperan sebagai alat keseimbangan. Nah, dari sini kita bisa menjawab untuk soal ini bahwa yang ditunjukkan oleh angka 5 yaitu D, berfungsi untuk menyamakan tekanan udara. Nah, disebut dengan saluran eustachius. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar mengenai sistem organ pada manusia.
Pernyataan yang tepat pada gambar yang ditunjukkan oleh angka 7 adalah A. Hati, menghasilkan kelenjar pencernaan. B. Lambung, membantu pencernaan makanan. C. Jejunum, memecah dan menyerap nutrisi. D. Pankreas, menghasilkan enzim pencernaan. E. Usus halus, menyerap nutrisi dari makanan. Nah, untuk tipe soal seperti ini sangat sering keluar. Jadi, sajian gambar bisa bervariasi. Ada gambar sistem organ pencernaan, sistem organ penapasan, bahkan ada gambar sistem organ pendengaran seperti telinga. Jadi, silakan teman-teman dipelajari materi-materi yang berhubungan dengan sistem organ, yaitu dari segi gambarnya. Nah, untuk tentang pendengaran ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Nanti silakan teman-teman cek linknya pada kolom deskripsi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita lihat dulu pembahasannya. Nah, di sini perhatikan organ dan sistem organ pencernaan berikut. Nah, di sini ada organ-organ dan sistem organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan tempat terjadinya pencernaan mekanik, yaitu oleh gigi, dan kimiawi oleh enzim petialin amilase oleh air liur. Kemudian ada yang nomor 2, ini berarti di gambar nomor 2, itu merupakan kerongkongan atau esofagus. Merupakan otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristaltik. Nah, berarti gerakan peristaltik itu gerakan mendorong makanan menuju lambung. Kemudian di nomor 3, itu merupakan hati. Hati merupakan kelenjar pencernaan terbesar yang memiliki fungsi menghasilkan cairan empedu. Di nomor 4 ada empedu, membantu penguraian lemak. Kegunaan lainnya adalah membantu fungsi hati dalam pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Nah, jadi empedu ini memiliki 2 kegunaan, namun kegunaan utamanya yaitu sebagai penguraian lemak. Kemudian di nomor 5 itu usus halus, merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memecah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman. Untuk nomor 6, paling bawah ya, ada anus, yaitu tempat jalan pembuangan sisa makanan yang tidak dipakai oleh tubuh dan gas-gas yang berbau seperti tinja. Di nomor 7, kita lihat di nomor 7 itu merupakan lambung. Nah, lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis, tempat menyimpan makanan sementara. Nah, jadi lambung merupakan tempat menyimpan makanan sementara, mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim. Yang kedelapan, di bawahnya lambung, itu ada pankreas, memiliki fungsi eksokrin. Nah, fungsi eksokrin ini yaitu fungsi menghasilkan enzim pencernaan, seperti lipase, amilase, dan protease. Serta memiliki fungsi endokrin, yaitu menghasilkan beberapa hormon, misalnya hormon insulin. Nah, jadi pankreas ini yang memiliki 2 fungsi, fungsi eksokrin dan fungsi endokrin. Selanjutnya nomor 9. Nah, usus besar. Usus besar disebut juga dengan kolon, memiliki fungsi untuk menyimpan dan mengeliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, dan mendegradasi bakteri. Nah, ini adalah organ-organ dan sistem organ yang terlibat dalam sistem pencernaan dan fungsi-fungsinya. Nah, dari pembahasan ini kita bisa mengetahui bahwa jawaban untuk gambar pada angka 7 yaitu yang B, lambung. Nah, lambung ini berfungsi untuk membantu pada proses pencernaan makanan. Soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, ada orang bermain gitar. Yang kedua, kita lihat itu gambar medan magnet. Dan yang ketiga itu gambar energi listrik statis. Yang keempat, orang yang sedang menarik ketapel. Dan yang kelima, jika kita lihat dari gambar, itu adalah sistem mesin. Dan yang keenam, buah yang jatuh dari pohonnya. Pernyataan yang tepat pada gambar yang merupakan aplikasi dari gaya tak sentuh adalah A. 3, 4, dan 6, B. 3, 5, dan 6, C. 2, 5, dan 6, D. 2, 3, dan 6, E. 2, 4, dan 6. Nah, di sini yang merupakan gaya tak sentuh itu yang mana? Kita lihat dulu pembahasannya. Jadi, sehubungan dengan gaya tak sentuh ini, ada 2 gaya. Yang pertama yaitu gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang terbentuk akibat di mana 2 buah atau lebih benda ini saling bersentuhan dengan satu sama lainnya secara langsung. Misalnya gaya gesek, gaya mesin, dan gaya pegas. Dari gaya gesek, gaya mesin, dan gaya pegas ini, benda-bendanya saling bersentuhan. Misalnya dari gaya gesek pada nomor 1 itu jika kita lihat orang yang bermain gitar, antara tangan dan tali gitar ini saling bersentuhan. Pada gaya mesin juga begitu. Antara mesin yang satu dengan mesin yang lain itu saling bersentuhan. Gaya pegas misalnya pada gambar nomor 4, orang yang menarik ketapel.
Itu juga saling bersentuhan gayanya. Selanjutnya ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini kebalikan dari gaya sentuh, yaitu gaya yang terbentuk tanpa adanya sentuhan secara langsung di antara benda-benda tersebut. Misalnya, gaya magnet pada nomor 2, gaya listrik seperti gaya listrik statis pada nomor 3, dan gaya gravitasi pada nomor 6. Nah, jika kita lihat dari pembahasan ini, maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D, 2, 3, dan 6. 2 gaya magnet, 3 gaya listrik statis, dan yang keenam buah jatuh dari pohonnya atau gaya gravitasi. Ini merupakan contoh dari gaya tak sentuh. Dan cukup sekian dulu untuk materi hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Jadi seperti biasa, kita belajarnya sedikit demi sedikit saja. Yang penting dalam satu hari itu kita dapat belajar. Dan apa yang kita pelajari sedikit ini, intinya semoga bisa kita serap. Kalau belum bisa diserap, nanti silakan teman-teman buka kembali videonya, pelajari kembali videonya. Dan untuk teman-teman yang sedang berjuang dalam seleksi tes P3K ini, saya doakan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran serta membuahkan hasil yang baik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi dalam video berikutnya.